Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar Jakarta Bayangkara Presisi. Gimana tadi malam nonton pertandingan antara Jakarta Bayangkara Presisi melawan Fulat Sirjan di semifinal EVC Club Championship 2024 yang turnamennya diselenggarakan di Iran. Pasti spot jantung, pasti deg-degan, pasti gregetan, dan ada banyak perasaan campur aduk lainnya yang dirasakan oleh para penggemar Jakarta Bayangkara Presisi. Karena apa? Pertandingan antara Jakarta Bayangkara Presisi melawan Fulat Sirjan itu memang berlangsung sangat sengit, sangat alot, sangat menguras tenaga, sangat menguras emosi, dan membuat para penggemar kedua tim, tidak hanya Jakarta Bayangkara Presisi, tapi juga Fulat Sirjan itu merasakan sport jantung sepanjang pertandingan berlangsung. Kita ketahui hasilnya Jakarta Bayangkara Presisi dikalahkan Fulat Sirjan dengan skor 2-3 di pertandingan tersebut. Skor yang sangat mengecewakan bagi para penggemar Jakarta Bayangkara Presisi kalau melihat permainan yang ditunjukkan oleh Nizar Zulfikar dan kawan-kawan. Karena apa? Para pemain Jakarta Bayangkara Presisi sebenarnya bisa untuk mengunci kemenangan sekaligus untuk mendapatkan tiket ke final EVC Club Championship 2024. Tapi sayangnya banyak error yang dilakukan oleh para pemain Jakarta Bayangkara Presisi, error-error yang tidak perlu, itu membuat mereka akhirnya merasakan kekalahan di semifinal tersebut. Nah, kita akan bahas apa saja faktor dan bagaimana statistik yang ditunjukkan oleh para pemain Jakarta Bayangkara Presisi ketika melawan Fulat Sirjan di pertandingan itu. Seperti yang saya bilang tadi, ada banyak error yang dilakukan oleh para pemain Jakarta Bayangkara Presisi, terutama di set awal. Jadi di set pertama, para pemain Jakarta Bayangkara Presisi itu melakukan 13 error. Jumlah error yang sangat banyak karena lebih dari setengah poin yang didapatkan oleh para pemain Fulat Sirjan. Entah apa yang menyebabkan para pemain Jakarta Bayangkara Presisi itu bisa melakukan error yang sangat banyak di set pertama. Mungkin karena ada tekanan, mungkin karena grogi, mungkin karena chemistry yang tidak padu, mungkin karena permainan yang kurang solid atau apapun itu. Tapi error-error tersebut merugikan, sangat merugikan Jakarta Bayangkara Presisi karena mereka di set pertama itu harus kalah dengan skor 22-25. Padahal kalau misal error itu bisa ditekan atau bisa diminimalkan, kemungkinan Jakarta Bayangkara Presisi itu bisa mengambil set pertama dengan kemenangan. Tapi setelah banyak error di set pertama, para pemain Jakarta Bayangkara Presisi itu bisa step up, mereka bisa memperbaiki permainannya, mereka bisa bermain lebih rapi, lebih solid lagi di set kedua dan di set ketiga. Hasilnya kita ketahui Jakarta Bayangkara Presisi itu bisa mengalahkan Fulat Sirjan di set kedua dan set ketiga. Skornya di set kedua itu adalah 25-23, sedangkan skor di set ketiga itu adalah 25-22. Sebenarnya dua kemenangan itu menjadi modal yang sangat berharga bagi Jakarta Bayangkara Presisi untuk mengunci kemenangan di set keempat. Tapi ternyata di set keempat Jakarta Bayangkara Presisi itu dikalahkan oleh tim tuan rumah dengan skor 21-25. Nah, para penggemar Jakarta Bayangkara Presisi semakin sport jantung, semakin deg-degan, semakin gregetan di set kelima. Karena apa? Lagi-lagi sebenarnya Jakarta Bayangkara Presisi itu bisa untuk mendapatkan kemenangan di set kelima karena saat itu mereka itu bisa match point duluan dibandingkan para pemain Fulat Sirjan. Jadi di set kelima saat itu Jakarta Bayangkara Presisi itu tampil lebih dominan di awal-awal pertandingan, bahkan mereka sempat unggul 8-6. Saat itu mereka Jakarta Bayangkara Presisi dan Fulat Sirjan itu sempat bermain dengan skor 6-6, tapi Jakarta Bayangkara Presisi itu bisa mendapatkan 2 poin beruntun sehingga skor menjadi 8-6. Tapi ternyata ada kelemahan, ada error yang dilakukan oleh para pemain Jakarta Bayangkara Presisi dan juga serangan-serangan yang tidak mematikan sehingga para pemain Fulat Sirjan itu bisa mendapatkan poin beruntun. Bahkan skornya saat itu bisa 10-8 untuk keunggulan Fulat Sirjan. Kita bisa bayangkan dari 8-6 kemudian ternyata Fulat Sirjan itu bisa membalikkan keadaan menjadi 10-8. Nah, ternyata momentum itu bisa dimanfaatkan oleh para pemain Fulat Sirjan untuk terus menggenjot atau untuk terus menggempur pertahanan Jakarta Bayangkara Presisi. Tapi ternyata Jakarta Bayangkara Presisi meskipun melawan tim tuan rumah, mereka tidak kendor, bahkan mereka match point duluan. Jadi saat itu Nizar Zulfikar, kemudian Malizi, Zuda Mardiansah dan kawan-kawan itu sempat mendapatkan 14 poin duluan dibandingkan Fulat Sirjan. Tapi ternyata lagi-lagi
ada error-error yang dilakukan oleh para pemain Jakarta Bhayangkara Presisi, yang error itu akhirnya dikonversi otomatis menjadi poin bagi Fuad Zirzan. Salah satunya adalah error ketika Agil Angga itu melakukan serve error, kemudian Yuda Mardiansah itu juga melakukan serve error di set kelima. Selain itu juga 2 poin terakhir itu diberikan quote and quote ya, diberikan oleh Jakarta Bhayangkara Presisi kepada Fuad Zirzan karena dihasilkan dari error. Jadi saat itu Ervin Ngabet yang menjadi monster point, menjadi motor point bagi Jakarta Bhayangkara Presisi, itu tidak bisa untuk mendapatkan 2 poin terakhir dari serangan yang dilakukannya. Jadi satu serangan itu berakhir dengan out, sedangkan satu serangan lainnya itu berakhir dengan bola diblok oleh para pemain Fuad Zirzan. Nah, 2 kesalahan, 2 error yang dilakukan oleh Ervin Ngabet itu akhirnya membuat Jakarta Bhayangkara Presisi itu kalah melawan Fuad Zirzan dan dipastikan tidak akan bisa melaju ke final, sekaligus tidak akan bisa untuk mengulangi prestasi yang didapatkan Jakarta Bhayangkara Presisi pada musim lalu. Kita ketahui pada musim lalu, pada tahun 2023, Jakarta Bhayangkara Presisi itu berhasil melaju ke final. Mereka menghadapi Santori Sunbird yang merupakan tim voli asal Jepang, dan saat itu Jakarta Bhayangkara Presisi dikalahkan oleh Santori Sunbird di partai final. Nah, kita akan membedah apa saja faktor yang dan juga statistik sehingga Jakarta Bhayangkara Presisi itu bisa menelan kekalahan. Jadi di pertandingan kemarin, Redel Toiran selaku pelatih Jakarta Bhayangkara Presisi itu menurunkan winning team. Jadi winning teamnya itu adalah Yu Zulfikri ada di posisi setter, kemudian Jen Patri, kemudian ada Ervin Ngabet, kemudian ada Agil Angga, kemudian ada Yuda Mardiansah, kemudian ada Malizi dan juga ada Fahri Zaraka. Nah, permainan solid ternyata ditunjukkan oleh Dio Zulfikri sepanjang pertandingan di 4 set awal. Jadi saat itu Dio Zulfikri itu bisa menunjukkan dirinya bahwa dirinya itu adalah salah satu setter terbaik di Indonesia. Dio Zulfikri itu mempunyai skill set yang sempurna, mempunyai variasi yang luar biasa, kemudian dig defense-nya juga bagus. Selain itu Dio Zulfikri itu juga mempunyai block defense yang bagus. Selain keunggulan itu, Dio Zulfikri itu juga mempunyai float serve yang sangat menyulitkan. Tapi sayangnya di set keempat Dio Zulfikri itu loss beberapa kali sehingga posisinya akhirnya digantikan oleh Nizar Zulfikar di set kelima. Nah, kalau kita bicara tentang statistik yang didapatkan oleh para pemain kedua tim, attack yang dilakukan oleh Jakarta Bhayangkara Presisi dan juga oleh Fuad Zirzan itu sebenarnya sama. Jadi kedua tim sama-sama mendapatkan 65 poin dari attack. Dari sisi blok, Jakarta Bhayangkara Presisi itu hanya mendapatkan 6 poin dari blok, sedangkan Fuad Zirzan itu bisa memperoleh 10 poin dari blok. Sedangkan dari serve, para pemain Jakarta Bhayangkara Presisi itu bisa mendapatkan 5 poin dari serve, sedangkan para pemain Fuad Zirzan itu hanya mendapatkan 2 poin saja dari serve. Tapi lagi-lagi kita bicara error, ternyata error yang dilakukan oleh para pemain Jakarta Bhayangkara Presisi itu lebih banyak dibandingkan oleh para pemain Fuad Zirzan. Jadi di sepanjang pertandingan dari 5 set yang sudah dijalani oleh para pemain Jakarta Bhayangkara Presisi, Ervin Ngabet dan kawan-kawan itu melakukan 34 error yang berbuah poin otomatis untuk para pemain Fuad Zirzan. Sedangkan para pemain Fuad Zirzan itu hanya melakukan 31 error di sepanjang pertandingan. Nah, selain itu juga kalau kita bicara statistik secara individual, Jen Patri lagi-lagi menjadi monster point, menjadi momok yang menakutkan bagi pertahanan Fuad Zirzan. Di pertandingan itu, Jen Patri yang merupakan pemain timnas Prancis ketika membawa Prancis menjadi juara Olimpiade 2020 dan 2024 itu bisa memperoleh 31 poin sekaligus menobatkan dirinya sebagai top skor sepanjang pertandingan. Sedangkan di posisi kedua top skor itu adalah pemain dari Fuad Zirzan, yaitu Ali Hajipor yang mendapatkan 25 poin. Nah, di posisi ketiga itu ada Amir Esfandiar yang mendapatkan 24 poin, sedangkan Ervin Ngabet itu ada di urutan keempat daftar top skor sepanjang pertandingan setelah mendapatkan 16 poin. Nah, ini lagi-lagi ada satu pemain lokal yang harus kita berikan apresiasi, yaitu Agil Angga yang bisa menyumbangkan 14 poin untuk Jakarta Bhayangkara Presisi. Nah, itu tadi adalah ulasan tentang hasil pertandingan yang didapatkan oleh Jakarta Bhayangkara Presisi melawan Fuad Zirzan. Apapun yang terjadi, apapun hasil yang didapatkan, kita tetap harus memberikan apresiasi kepada para pemain Jakarta Bhayangkara Presisi karena mereka sudah bisa untuk berbicara banyak di ajang FEC Club Championship 2024.
Kita doakan agar timnas voli Indonesia bisa berprestasi tidak hanya di level Asia Tenggara tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.